Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Meliani, NIM 033. Nah, pada saat ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari sistem keamanan jaringan, yaitu merangkum bab 1, bab 2 dari buku ini, buku yang baru saya beli. Oke, kita langsung aja merangkum bab 1 terlebih dahulu untuk saat ini. Bab 1 itu di sini itu ada 5 poin. Pertama itu pengertian keamanan jaringan, kedua tujuan keamanan jaringan, ketiga prinsip keamanan jaringan, keempat jenis serangan keamanan jaringan, dan yang terakhir yaitu model serangan keamanan jaringan. Oke, sekarang kita ketik dulu aja poin-poinnya dari bab 1. Itu pengantar dan konsep keamanan jaringan. Kita buat seperti ini. Pengantar jaringan. Jadi karena video ini tidak boleh cut, diedit, dan harus sesuai dengan alur pengerjaan. Jadi saya memutuskan untuk tidak mengcutnya. Asik. Ya, ini adalah proses saya mengerjakan. Oh, keliru saya. Ini mengadakan tugas ini. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Untuk babnya sudah, nah tinggal ini kita tulis pengertian. Karena di sini, di bab sini tuh belakangnya itu sama, yaitu keamanan jaringan semua. Jadi kita tulis di bagian depan-depannya aja, yaitu pengertian, tujuan, prinsip, dan jenis serangan, serta model serangan aja. Nggak usah ditulis pengertian, keamanan jaringan, karena di atas sudah ditulis ya guys. Kita akan mengeresumnya pengertian. Terus di sini tujuan, terus di sini prinsip, di sini jenis serangan, di sini model. Model serangan. Ini kan berhubung cuma sampai 5, ininya dihapus aja. Lalu ini di shift. Nah, ini diseleksi ya yang ini. Kita pindah ini ke tengah. Ya, dikira-kira aja. Nah, gini. Udah, nah lanjut kita meresumnya. Berhubung ini hanya ada 5 halaman, dan resumen itu kan yang pasti penting aja, berarti aku akan mengambil garis besarnya aja ya. Seperti pengertian keamanan jaringan ini, aku ambil pengertiannya aja, yaitu proses untuk mencegah identifikasi pengguna Nah, ini untuk pengertiannya ya. Lanjut kita cukup untuk pengertiannya cukup itu saja, garis besarnya saja. Untuk tujuan pun sama, kita cari garis besarnya aja, yaitu untuk sorry, karena ini ngetiknya tangan satu ya guys. Investigasi
Oke, untuk tujuannya juga sama, aku ambil garis besarnya yaitu untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik. Nah, kalau prinsip keamanan ini kan terdiri dari beberapa poin, subpoin, subbab, subpoin, poin. Nah, intinya itu ada 5. Nah, aku tidak kali ini aku nggak akan ngasih pengertiannya, tapi aku akan ngasih rincian prinsip-prinsipnya itu. Sorry guys. Oke guys, kita akan lanjut mengerjakannya. Tadi sorry aku kan soalnya ada panggilan masuk tiba-tiba. Jadi untuk prinsipnya aku akan tulis poin-poinnya aja ya dari buku ini. Oke, prinsip yang pertama. Ini kita giniin aja ya biar cantik ya. Apa gini ya? Ini aja lah ya. Oke. Ini itu hmm, kosong penting aku kasih eh, terjemahannya juga biar yang membacanya lebih mudah. Siapa tahu barangkali ada yang tidak tahu bahasa Inggris ya. Termasuk aku juga tidak tahu guys. Kerahasiaan. So, ini kurang gede ya. Nggak boleh tuh sampai 2 baris itu nono AA ya guys. Integrity atau integritas. Kita nikmati aja videonya ya sambil aku storytelling tentang ini. Ya, seperti itulah pokoknya. Ya kayak gitu. Daripada aku diem kan ya kalian jadi yang melihat ini barangkali ada yang minat ngeliat gitu. Apa biar tak bosan-bosan sekali. Nah, sistem keamanan jaringan ini adalah dasar sekali untuk menjadi hacker, kata. Nanti aku dimarahin bapak. Kan? Authentication. Authentication. Nah, dalam kurung autentifikasi. Nah, terus yang kelima ini dan lastnya itu akses control. Udah lah ya, nomor 5 ini tidak perlu sebenarnya ya udahlah biar adil. Akses control. Enggak. Oke, untuk prinsip udah ya. Terus jenis serangan. Nah, bentar ya guys, aku baca dulu. Untuk jenis serangan ini, eh di sini ini cuma ada satu. Oh, jenis serangan ini juga terdiri dari beberapa sub poin juga. Jadi aku bakal ngasih sub poin-poinnya. Terdiri dari 2 guys, serangan pasif dan serangan aktif. Serangan
terus di bawahnya itu serangan pasif. Oke, kalau misalnya kalian tanya serangan aktif dan pasif ini apa? Serangan aktif yaitu itu mencoba memodifikasi dan merubah data serta mendapatkan autentifikasi dengan mengirim paket data yang salah satu yang salah atau memodifikasi paket yang melewati stream data tersebut. Kalau pasif, itu pola yang dilakukan adalah serangan pada sistem autentikasi yang tidak menyelipkan data ke sebuah aliran data, tetapi hanya melakukan pemantauan pengiriman informasi ke sumber tujuan. Ya, seperti itu. Oh my god, kok kelihatan ini ya guys. Nah, for just information, aku merekodnya pakai Camtasia. Nah, untuk model serangan juga ada beberapa subpoin. Lagi-lagi aku akan menuliskan subpoinnya aja karena mengingat dan menimbang ini adalah rangkuman jadi tidak boleh panjang-panjang. Interruption, terus interception, terus modification, harusnya sih ini berubah jadi caps lock. Ada yang tahu nggak kenapa nggak berubah? Penyebabnya? Kalau enggak sih, ya udahlah. Pokoknya. Vibration, yang keempat itu vibration. Vibration. Nah, untuk pengertian-pengertiannya, ya seperti itu. Nah, lanjut untuk yang bab kedua. Kita, oke. Bab yang kedua yaitu tentang enkripsi dan kriptografi. Cuman ada dua itu aja. Tapi di sini memiliki banyak subpoin ya guys. Untuk enkripsi itu terdiri dari pengertian, enkripsi konvensional, modern, model-model kripsi ada 4, oke. Oke, di sini kita bisa ingat-ingat ya. Untuk enkripsi itu ada 4 poin. Terus untuk kriptografi itu ada pengertian kriptografi, teknik kriptografi, algoritma kriptografi, kriptografi klasik yang kemarin itu diajarin sama Bapak Muklis yang secepat kilat. Terus yang kelima itu kriptografi modern. Famous keystream generator sama dropshipper mungkin ini. Oke, kalau enkripsi ada 4 subpoin. Kalau kriptografi ada 6. Nah, kita akan mengerjakannya atau kita akan melakukan yang namanya merangkum. Berhubung enkripsi ini ada 4 subpoin ya guys, dan subpoinnya juga gak terlalu yang panjang-panjang gitu ya. Ya ada sih yang panjang. 4 guys. Kita akan pakai yang mana ya? Ini aja ya. Apakah? Nah, ini dia minusnya kalau gak dikasih sui kan soalnya kita tuh harus meet and match PPT kita dong. Mau pakai ini ya, bab 1 enkripsi gitu. Udah selalu. Ada juga ini deh. Ini bisa kok diganti nanti kita kasihin gambarnya sih itu ya, gambarnya sih apa? Gambarnya si
Sorry guys, nunggu. Si enkripsi sama kriptografi ini. Ya saya masih bingung ini ya udah gini. Enkripsi dan kriptografi. Krip. Oh, kira- Sorry. Oke, ini kita ke atas ini guys. Nah, cantik. Nah, ini kita nanti tinggal paste yang namanya. Itulah. Ya, itulah. Apa ini buat itunya ya, guys? Buat eh, bagian kriptografi ya. Aku rasa di bagian enkripsi ini nggak ada yang perlu diituin. Oh, enggak. Konvensional. Enggak, bagus. Udah kepingin aja. Walaupun tidak yakin ya, guys. Tapi kita coba. Oh, oke. Daripada gabut, kita akan mm, membicarakan kenapa kok aku ambil PPT ini untuk ngerjain soalku atau tugas rangkuman ini ya guys. Pertama, ya guys, karena tugas pertamaku itu eh, kalau kalian yang ahli informatika merasa kok gitu sih cara ngeditnya, udah nanti jadi ini mah sesuai dengan pribadi masing-masing ya. Nah, uh, bentuknya ya. Oke, karena yang kemarin itu aku kan ambil eh itu guys, ngambil PPT yang temanya itu Ramadan loh. Nih, ter. Nah, sekarang aku ngambilnya Tina Imlek. Harusnya emang kebalik guys. Nah, oke kita langsung aja ke pengertiannya biar ya. Harusnya emang kebalik. Harusnya sekarang yang bulan Ramadan, kemarin yang Imlek. Mana aku tahu kalau misalnya tugas kedua itu ternyata disuruh buat PPT lagi kan ya. Aku niatnya yang kemarin itu untuk mencabut bulan Ramadan, maka dari itu aku akan menggunakan PPT yang bertema tentang Ramadan. Ternyata salah aku guys. Harusnya kebalik, tapi siapa yang mau nuker kan? Oke, udahlah. Oke, bisa dimengerti. Tidak dimengerti. Ya, aku akan ngejelasin kan, kalau gak salah ingat ya kemarin itu mengerti. Disuruh buat PPT sambil disuruh ngejelasin kan ya. Jadi proses inskripsi ini ya gitu dari misalnya
aku pingin ngirimin sesuatu gitu ya, suatu data gitu ya, atau suatu kalimat atau suatu pesan. Nah, proses enkripsi ini mengubah tulisan atau pesanku itu menjadi sebuah kode yang tidak mudah dimengerti atau tidak mudah dibaca. Jadi kodenya itu kayak kode-kode abstrak gitu loh guys. Ngerti gak? Nanti ya, di kriptografi ini ada kok contohnya jenis-jenis kodenya, and then lain-lain. Luput, luput, luput. Tidak mudah dibaca. Tuh guys. Ini. Ah, ya gini loh guys, kalau misalnya gak di-cut-cut itu aib-aib terlihat semua ya guys. Ketara banget, tidak tahu. Hujan, aku tahu. Ya. Ah, oh iya, woi. Kau menggangguku. Nah, ini untuk yang keberapa? Untuk yang ketiga. Terus siapa tahu kan ya cukup. You never know kan? Aku pengertian enkripsi seperti itu ya guys. Enkripsi itu ada enkripsi konvensional dan enkripsi modern. Ini subbabnya ya guys. Begitu. Oke, jangan lupakan. Oh my god. Apa lagi ini? Sekarang. Apakah? Guys. Iya. Ya, itu adalah enkripsi konvensional. Itu adalah serba-serbi mengerjakan tugas. Berhubung kita menggunakan template ya. Jadi ya, itu sulit. Nah, aku akan membacanya sebentar. Oke, ini cukup panjang ya guys. Jadi keamanan dari enkripsi konvensional ini tergantung pada algoritma enkripsi yang harus cukup kuat supaya sulit untuk mendeskripsikan dengan ciphertext tersebut. Lebih jauh lagi, keamanan enkripsi konvensional tergantung pada kerahasiaan kunci dan bukan pada algoritmanya. Oke, kita akan mengetiknya. Keamanan. Hmm, aku cukup
untuk mendeskripsikan dengan ciphertext. Oke. Jadi ini berapa menit udah? Udah. Udah 20 menit. Udah setengah jam berlalu. Apakah kalian masih memiliki mood untuk menungguku? Kalau tidak, kalian bisa skip. Jujur lihat aku udah ngantuk, tapi bohong sih. Lihat ngantuk. Kita skip saja, guys. Cacat. Angin satu orang. Aku sama sekali nih. Udah, kamu tahu. Nah, untuk enkripsi yang ketiga yaitu enkripsi modern. Enkripsi modern. Mungkin ini bakal aku edit ya beberapa ya karena tadi aku kepencet gitu ke bukan edit yang ngedit-ngedit yang kayak gimana-gimana gitu, cuman ngekat-ngekat bagian yang tidak seharusnya dimasukkan di video gitu. Kalau enkripsi modern yaitu mengamankan data baik ditransfer menggunakan jaringan maupun tidak dengan menggunakan teknologi komputer dalam komputer. Oke, udah untuk itu. Sekarang kita lanjutnya poin keempat dari subbab enkripsi, yaitu model enkripsi, guys. Jadi aku pakai ini aja lah ya. Apa? Sejujurnya aku tak mampu menentukan ku bisa. Oke, di sini itu
Model-model enkripsi. Sebenarnya kalau nge-erase dari buku terus divideoin gini ribetnya setengah di ampun guys. Karena kita tidak punya leluasa untuk bergerak, tidak punya leluasa untuk ngapa-ngapain. Tapi bagaimana lagi nih namanya tugas toh. Model-model enkripsi. Kita juga tidak bisa selalu salah-salah mulu. Ini hanya kegaduhanku ya guys. Dan jangan terlalu dipikirkan atau jangan terlalu dihiraukan. Kita harus sambil storytelling tentang semuanya biar kita tidak bosan. Terbagi menjadi dua yaitu private key and public key. Private key and public key. Nah, tuh. Aduh. Nah, sebentar ya guys. Kita akan mengenai yang private key dulu. Nah, private key ini dapat dilaksanakan apabila si pengirim maupun penerima telah sepakat untuk menguatkan metode enkripsi tertentu. Nah, jadi menurutku, nah kalau public key ini yang cukup lumayan sangat-sangat disayang-sayangkan rumit ya guys. Karena penjelasannya amat sangat banyak yang harus membacanya dengan cepat. Nah, kalau public key ini seperti namanya ya, public ya semua orang tahu. Karena sebagian kecil dapat diketahui oleh umum. Sebelum proses komunikasi dengan cara ini dapat berlangsung. Salah satunya. Oke, oke, kalau public key ini sebagian dari kunci perlu diketahui oleh umum sebelum proses. Kita kasih jangan itu kita kasih yang ah bila pengirim ya. Setiap orang yang menggunakan enkripsi ini
harus kunci, guys. Yang pertama, satu disebut kunci rahasia yang hanya boleh diketahui yang mana tadi ya, oleh dirinya sendiri dan oleh dan terus dua, yaitu kunci publik disebut publik yang disebarkan. Oke, dari sini aku yakin kalian, teman-temanku, atau yang pembaca pun sudah pasti mengetahui maksud dari ini. Dan aku masih melakukan ini sudah menit keberapa kalian melihatnya? Mungkin sudah hampir 1 jam. Oke, ini yang keempat ya. Jadi model-model yang skripsi itu terbagi menjadi dua, yaitu private key dan public key. Kalau private key itu hanya si pengirim dan penerima aja yang tahu kuncinya. Nah, kalau public key itu satunya disebarkan, satunya hanya dirinya sendiri yang boleh mengetahui. Oke, cukup untuk enkripsi. Sekarang kita beralih ke kriptografi, guys. Nah, kriptografi ini memiliki banyak sekali itu. Banyak sekali subpoin ya. Jam berapa? Jadi seperti biasa, aku akan menyatatnya terlebih dahulu yaitu pengertian. Karena di sini kan teknik, oh, teknik, terus yang ketiga itu algoritma ya guys. Yang keenam, oh. Wow. Oke, kita pelan-pelan, kita akan mulai dari pengertiannya dulu ya. Di buku ini. Oke. Kriptografi adalah ilmu yang menggunakan teknik matematika. Sudah. Nah, kalau tekniknya ini terdiri dari beberapa itu ya. Terdiri dari 5 biji subpoin. Jadi aku tulis subpoinnya seperti biasa, yaitu plain text. Dalam kurung di sini disebutnya M ya guys. I don't know what itu apa maksudnya. Tapi nanti kita kasih tahu ya. Kasih tahu, cari tahu. Yaitu kunci rahasia
Ai, kunci rahasia. Nah, ini akah masih masuk lah ya. Nah, kalau di sini ciphertext. Ciphertext. Di sini juga masih musik kecil. Terus algoritma enkripsi. Nah, ini juga masih nyambung. Sih, soalnya kenapa yuk Pak bilang masih nyambung nih? Singkatannya AE. Nah, ini jelas. Yang kelima yaitu algoritma dekripsi. Oh sorry, DK. Nah ini aku nggak tahu nih, tapi nanti kita bakal cari tahu ya guys. Kita cari tahu, kalau nggak tahu itu cari tahu. Oke itu untuk yang itu. Nah kalau algoritma itu juga terbagi jadi dua deh. Ya terbagi menjadi dua, yaitu algoritma simetri, algoritma kriptografi simetri, grafik simetri, sama asimetri guys. Sama asimetri. Dalam forum publik. Ini guys. Kayaknya nyambung sama yang tadi Tro. Ya yang tadi. Nah berhubung sisanya itu ada berapa tadi? Ada kurang 6 ya guys. Eh, kan kriptografi ini ada 6 toh. Nah, kan tadi sudah 3, berarti kurang 6. Kita pakai ini tinggal kita duplikat. Hmm, kita, ayah, salah mencet short. Salah mencet tombol. Ya, ini adalah lika-likunya guys. Tek, tek, tek. Sabar. Ya, memang ada beberapa hal yang memalukan, tapi yang gimana ya? Namanya kita juga masih belajar dan kita juga pertama kali hidup di dunia. Kita hanya belajar dari pengalaman orang. Sip. Sorry. Daripada kita diam-diam aja sambil menunggu aku merangkum ini. Oke, lanjut yaitu klasik. Kriptografi klasik, modern, sama listrik. Kriptografi klasik ini di sini modern, di sini lihat listrik. Listrik apa ya? Listrik generator. Aku tadi sambil investasi daripada aku gak ngapa-ngapain, makanya aku ngerjain tugas. Disclaimer ya, ini tuh masih tanggal hari Minggu tuh, mata kuliahnya hari Rabu, jadi aku rajin kan. Hmm.
Oke, untuk kriptografi klasik ini terbagi menjadi subbab lagi ya guys, yaitu Skytel, metode Skytel, sama Cesar Cipher. Cesar Cipher. Udah, itu doang. Oke, kalau modelnya ada tiga ya, ada dua. Skytel sama Cesar Cipher. Chipper substitusi, chipper. Nah, dari chipper ini ada tiga lagi, yaitu chip tersubstitusi, chipper transposisi, sama chipper. Terus ini yang menanyakan A, B, C. Oh, oke guys, itu guys. Tadi aku sudah baca, kita akan tulis garis besarnya aja ya guys. Fotografi klasik itu nanti terus dulu aja lah ya. Itu sekali. Sama itu Cesar Shipper. Udah, itu aja. Nah, untuk fotografi model dan ini adalah algoritma stream ya. Kalau berorientasi nih. Ini nih. Kalau kriptografi modern ini berorientasi pada karakter. Oh, sorry. Kalau kriptografi klasik itu berorientasi pada karakter. Kalau modern itu pada bit, sehingga penyediaannya dengan menggunakan media komputer. Bisa gitu. Tidak, tidak selalu berupa karakter, tapi bisa berupa rupa, gambar, atau video. Nah, untuk key generator.
Di sini kita akan bahwa diimplementasikan sebagai prosedur yang sama dari sisi pengirim dan pengemis. Udah guys, itu. Nah itu, yang cukup itu dulu aja ya. Nah jadi, oke kita mulai dari satu. Nih prolognya, ini isinya dari bab satu, terus ini bab dua yang bagian deskripsi, kelar. Ini bagian nanti aku kerapin. Ini. Nah, di kriptografi itu juga disuruh membuat soal sebanyak 30 soal. Nah, tapi belum aku buat, kita akan lanjut di keesokan hari aja ya. Tidak sekarang, tidak saat ini. Nah, kita tidak overload mengerjakan tugas, guys. Oke, kita lanjut besok. Dadah. Oke guys, kita akan lanjut mengerjakan lanjutan ngeresum kemarin. Kita kan kurang buat soal aja di bab 2-nya. Nah, maka dari itu kita akan membuatnya ya guys. Nah, berhubung ini soalnya ada 30, jadi kayaknya nggak bakal cukup di sini ya. Kita akan buatnya di Word nanti nanti biar enak gitu loh, disambung gitu loh. Kita akan buat soalnya dari sini ya guys. Soal skripsi. Iya, di bab 2 itu kan ada dua sih guys. Ada kriptografi sama enkripsi. Nah, sekarang aku bakal buat dulu yang soal enkripsi ya guys. Nah, oke, soal yang pertama kita akan cari di sini ya. Kita baca. Kita akan membacanya. Tapi kemarin itu yang udah sambil dibaca-baca sih, udah kayak ada punya pandangan lah. 30 soal enkripsi, 30 soal kriptografi. Ini bakal panjang banget, lama banget. Lama banget, panjang banget ya guys. Terus, oke, kita tidak caps lock ya. Soal yang pertama ada itu soal Nah, ini ya guys. Jadi aku sistemnya itu soal dulu, nanti jawabannya itu next. Yang penting kan ini kita disuruh buat soal ya. Jadi jawabannya biar gak terlalu lama, aku jawab sendiri gitu guys. Itu ya. Aku mau jemput dia. Kamu ambil nggak? Apa? Gitu ya guys. Guys, kita lanjut lagi untuk soal yang keempat. Bagaimana enkripsi dilakukan? Coba kan ada di mana? Di atas.
Oke, ya berhubung kita ini ada di kos-kosan ya guys, jadi memang banyak sekali dramanya. Tapi tadi itu sudah aku cut yang bagian drama paling konvensionalnya ya. Sekarang tidak usah di-cut. Ini aku ambil soalnya dari buku. Ya guys, biar itu ini aku ya juga ya gitu lah. Alhamdulillah. Jadi ini aku sistemnya gitu ya, soalnya dulu semuanya nanti jawabannya biar aku jawab sendiri aja. Soalnya kan eh, biar tidak terlalu lama. Karena ini aku udah buat soalnya, bukan udah buat soalnya sih guys. Aku kan ngambil soalnya dari buku. Jadi biar tidak memperlama gitu, emang sudah aku begitulah. Ini kita karena menurutku sulit ya. Ya, sunyi ya guys, karena aku juga gak tahu mau ngomong apa. Karena, oh kita akan bahas tentang ini ya, tentang soal-soal ini. Hmm, Kalian masih ingat kan yang aku rangkum kemarin? Nah, yang itu kan cuman garis besarnya aja gitu loh. Nah, nah penjelasannya kan emang gak aku rangkum soalnya itu rangkuman ya. Nggak aku rangkum keterangan-keterangannya masih sengaja gak aku letakin tuh.
Jadi ya kalau kalian bisa jawab ini ya kalian, oh kalian kalian ngerti poin-poin yang ada di mana? Di PPT aku pasti kalian bisa ngerjain ini kok gitu. Ah, apa sih? Kayak aku harus mencas ini dulu ya guys. Oke lanjut. Pada rame ya guys backsoundnya sunyi sekali. Tapi aku tidak bakal menggunakan apa namanya backsound. Biarkan yang namanya kesunyian tetaplah menjadi kesunyian dan cerocosanku menjadi ya itu kok. Itulah guys.
Kalian bosan nggak yang lihat? Lihatlah aku. Lihatlah aku. Ah, kategorikan. Kelas dua. Oke, ini adalah soal-soal dari bab 2 dari soal enkripsi ya guys. Untuk jawabannya nanti aku jawab sendiri ya. Oke, kita akan lanjut ke soal-soal soal-soal dari bab 2 yang kriptografi. Dikasih silakan. Oke, kita lanjut ya. Soal yang kriptografi. Duh. Kasih mama, mama. Dan kita ada di kosan guys. Jadi memang agak tidak terlalu kondusif seperti yang dulu. Oh ya, seperti yang tadi ya. Jadi sistemnya aku tuh soal dulu baru jawab. Soalnya aku ambil di buku seperti yang tadi.
Oke, lanjut. Namun, suatu hari terjadi Kita harus fokus ya guys. kebetulan Fokus keluar. Nah, hilang gelap. Oke, selanjutnya kita akan memberikan soal. Ini soal studi kasus. Kemudian soal studi kasus ini ada beberapa 5 soal yang kalian bisa nanti. hmm, semua soal-soal yang aku buat ini jawabannya itu ada di buku ya guys. Ini Selanjutnya kita membuat soal di yang kita sudah memasuki nomor yang ke-11. 11 pertanyaan. Apa dampak kebocoran data bagi pelanggan? Selanjutnya ada yang minta integritas data penting kasus tersebut. Bagaimana belajar ini? Kripta analisis kriptogram. Kriptografi. Selanjutnya ada mata bagus, pokoknya mata integritas data penting dalam kasus tersebut. Next, kita akan menjawabnya. Yang pertama, apa dampak kebocoran Seperti yang data kayak tadi ya. Soalnya bagi pelanggan, data pribadi dapat disalahgunakan pelanggan. Yang kedua, ada data pelanggan tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak tidak berwenang. Selanjutnya ada bagaimana peran autentikasi itu dalam memastikan hanya pengguna misal yang dapat mengakses 14 pengguna sistem kreatif dan tadi disebut ya guys harusnya sudah mengerti ini apa jawabannya. menempatkan perlindungan data. Terakhir ada bagian apa integritas Kenapa kok kayak gini ya? asas data pelanggan tidak berubah atau memanipulasi. Selanjutnya setelah
Soal berikutnya, soal yang nomor 16. Oh, no, ini 16. kita ke caps lock ya. Soalnya aku kan sambil melihat teks ya. Jadi guys, gak terlalu ngilang. Seperti itu. Loh kan, kenapa ya guys? Tidak apa-apa toh. Ya, maklum ya guys, kita ada di kosan. Jadi emang ramai. Ini adalah backsound kan berhubung nanti video itu gak ada backsoundnya, jadi ini backsound alami. Gitu. Stream shooter, stream shooter. Syarat. Ada di. Oke. Dari tadi soalnya kita ya kayak dari Hayati kan banyakkan yang dari Hayati sih. Gak apa-apa kan suara kalian yang masuk video. Jadi masalah. Sama. Oke, itu udah sampai separuh ya. Asimetri. Nomor 17. Untuk hari ini gitu cukup.
Tulisan. Kalian kenal ini semua? Kita yang contek. Aku pernah coba. Kalau bisa, bentuk aku gitu. Ini komunikasi dengan dosen sangat luar biasa. Bahkan semua masalah apapun itu harusnya memang lapor dan mereka sangat takut terhadapnya. Lagi enggak, semua dibicarakan secara detail, secara hukum. Bukan kalian yang ngurusin dua. Berbesar dalam beda seperti luar biasa. Bukan yang itu kan kayak liburan, gas tuh keluar dari mobil mereka. Aku gini sih. Ini aku mau beda itu. Ini bukan aku yang cinta atau bukan ada kesana. Gak apa-apa loh berkah Ramadan. Oke guys, ini seperti ini. Ketika benar-benar ini dong saya terus bilang ini juga kalau juga fungsinya bagus waktu semua bersih ini benar si dosen bisa bagus enggak sih itu aku terus beda dengan aku kamu takut deh saya kalau perlu apa ngapain saya takut dulu saya bagus dan kalau ada yang jadi penjual terus si problem dua ini juga udah punya tahu ekspresi orang keributan iya kan kalau ada calon kamu anak belas saya oh ya jadi kamu itu ya jangan mungkin Setnya itu 25 ya guys. jangan undang oh kerja semangat kalau cerita kita juga baik dan so bikin yang ini so bikin yang ini kenapa dia kesulitan kayak Fadila kenapa kok aku gak dibikinin kita waktu itu saya gak gitu cuma bilang anakku mereka yang pilih aku ini boleh tinggal untuk ngajak ini enggak boleh tinggal memang berteman kita pernah sebenarnya senangnya sakit berat kalau dia teman sama ini mau nggak dipikir udah kamu Ini tadi Hayat ini muncul ya guys. Kurang 6 soal lagi. Stay tune tuh gak sukses ya. Apakah soal ini juga ada di atas? Coba urutkan yang benar. Jangan berantakan. Coba benar nih kak. Ini gede. Nol. Lupa sih. Nomor apa? Jangan berkata sama coba ganti tapi kan udah soal itu terus yang lain 15 lagi benar benar oke
Oke, kembali lagi bersama saya di nomor 16 ya. Apa yang dimaksud dengan kriptografi? Apa perbedaan antara kriptografi klasik dan modern? Apa? Function bentar. Kurang dua. Kurang dua soal. Oke, kelas 9, apa yang dimaksud? The last question ya dari kriptografi itu sebutkan 4 mode operasi blockchain. Menurut Hayati. Oke guys, udah untuk soal kriptografinya. Untuk jawabannya nanti aku jawab sendiri dulu. Oke, sebentar ya guys. Oke, ini udah aku jawab, soalnya udah aku simpen juga. Sekarang kita tinggal menaruhnya di drive seperti ini. Kalau soal fotografi harus dua. Terus kita kan ini kita atur untuk bagikan ke siapa saja yang udah setting. Kita kembali ke ini soal. Nah, tadi yang inskripsi ini sama ya, soal fotografi ini kita pas tebar. Nah, jadi udah jadi di dalam soal kriptografi ini udah ada webnya gitu guys. Jadi kalau misalnya ini ya, misalnya ya dipencet keluar. Nah, langsung lari ke soal kriptografi ini. Seperti itu, cantik kan? Gitu. Nah, cukup sekian ya guys untuk perjalanan kita mengerjakan, meresum dan membuat soal dari sistem keamanan jaringan. Kurang lebihnya saya, Putri Meliani, memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.